adalah penyakit kronis pada saluran pernafasan yang ditandai dengan peradangan dan penyekitan saluran napas. Pada penderita asma, saluran napas menjadi lebih sensitif terhadap berbagai rangsangan seperti alergen, udara dingin, polusi udara, atau aktivitas fisik. Ketika terpapar oleh rangsangan tersebut, saluran napas mengalami peradangan yang menyebabkan pembengkakan dan produksi lendir lebih, serta otot-otot di sekitar saluran napas menjadi lebih sempit. Akibatnya, aliran udara terbatas mengakibatkan gejala seperti sesak napas, batuk, dan menu. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor risiko di lingkungan kerja. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko asma di lingkungan kerja. Yang pertama ada zat intern. Asap rokok seperti asap rokok, polusi udara, uap kimia, gas atau partikel debu. Yang selanjutnya ada alergen seperti serbuk sari, bulu hewan, atau jamur yang mungkin ada di tempat kerja. Yang ketiga ada paparan bahan kimia seperti isosianat digunakan dalam produksi cat, latex, atau bahan industri lainnya. Yang terakhir ada lingkungan kerja tertutup. Ventilasi yang buruk meningkatkan resiko paparan zat yang berbahaya. Gejala asma yang muncul di tempat kerja adalah yang pertama gejala utama. Yang pertama adalah sesak nafas, yang kedua mengi, yang ketiga batuk, dan yang terakhir adalah dada terasa sesak. Yang kedua adalah gejala tambahan. Yang pertama kesulitan bernafas saat beraktivitas, yang kedua gejala yang memburuk pada saat waktu tertentu, yang terakhir adalah reaksi terhadap iritan, dan yang terakhir adalah gejala darurat. Yang pertama adalah kesulitan bernafas yang parah, dan yang kedua adalah kulit dan bibir membiru, dan yang terakhir adalah kehilangan kesadaran. Pencegahan asma di tempat kerja yang pertama yaitu mengenali bahan-bahan atau faktor pemicu asma yang ada di lingkungan kerja. Yang kedua yaitu meningkatkan sistem ventilasi di tempat kerja. Yang ketiga yaitu meminimalkan paparan terhadap bahan kimia, debu atau asap. Selanjutnya terdapat gunakan alat pelindung diri seperti masker. Yang kelima yaitu menerapkan zona bebas asap rokok. Dan yang keenam yaitu menyediakan pelatihan bagi karyawan tentang bahaya asma dan cara pencegahannya. Selanjutnya ada gaya hidup sehat untuk mengelola asma di tempat kerja. Yang pertama ada mengelola stres dengan teknik relaksasi dan istirahat yang cukup. Yang kedua menerapkan pola makan sehat. Yang ketiga ada melakukan aktivitas fisik yang tepat seperti olahraga teratur. Yang kelima menghindari pemicu asma di tempat kerja.